ada permohonan pra peradilan yang keempat dan itu akan dimulai sidangnya pada hari Jumat tanggal 7 ya Agustus 2026 pukul 9. Terkait dengan apa? Terkait dengan nanti disampaikan oleh Mas Roy ya. Saya sampaikan saja ya. Yaitu adalah kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan, ya, yaitu melarang seorang warga negara untuk berpergian ke luar negeri ketika itu dilakukan tidak sah dan atau tidak lagi menjadi kewenangan dari orang yang mempunyai kewenangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan dibatalkan atau dicabut sehingga Mas Roy nanti ke depan setelah permohonan pra peradilan keempat itu Mas Roy bebas untuk melakukan aktivitas berpergian ke luar negeri. Meskipun nanti pokok perkaranya tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi itu sama sekali tidak menghalangi hak Mas Roy untuk melakukan perjalanan ke dunia manapun, ke negara manapun. Itu hak beliau. Kami harapkan mudah-mudahan itu dikabulkan juga ya Mas Roy ya. Dan sekali lagi permohonan yang keempat ini sama sekali juga tidak mengganggu pokok perkara. Ya. Karena ini tidak berhubungan dengan pokok perkara, tetapi ini berhubungan dengan hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan beraktivitas baik di yurisdiksi Indonesia maupun juga di yurisdiksi di luar Indonesia. Ya, dan itu kami mohonkan melalui permohonan yang keempat. Dan yang terakhir, ada hal yang menarik, ternyata ada juga seorang pejuang yang juga sudah mengajukan permohonan pra peradilan, tetapi sebagai hak eksklusif saya berikan kepada Mas Roy untuk menjelaskan siapa pejuang tersebut. Kita dengarkan langsung dari Mas Roy. Tapi sebelum dari Mas Roy, saya memberikan kesempatan dulu kepada rekanku di sini ada Bang Ristan, lawyer yang ganteng, dan di belakang juga ada seorang lawyer yang cantik, namanya Mbak Nazmi, ya, Salsabila. Jadi kami ini yang ganteng ada, oh ya Mas Budi juga ada, yang ganteng ada, yang cantik juga ada, ya, yang pinter-pinter lah dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Saya serahkan kepada Bang Ristan. Ya, silakan. Sebelum ke Mas Roy. Ya. Ini selamat siang buat rekan-rekan yang sudah meliput hari ini ya. Agak cukup lama kayaknya ya. Atau mungkin kemarin yang lebih lama daripada hari ini. Jadi begini, intinya adalah ini tadi udah diborong nih sama Bang. Intinya adalah praper 3 ini adalah masalah ganti rugi. Jadi ini tidak sekonyong-konyong kita melakukan ganti rugi kepada Polda. Ini ada kelanjutannya. Kenapa kita melakukan ganti rugi ini ya? Mungkin bisa lebih jelas lagi karena adanya praper pertama, masalah upaya paksa penahanan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Pak Roy. Itu sudah diputus pada tanggal 7 Juli dengan nomor putusannya 099 dengan dengan hakim tunggal Pak Iketut Derpawan. Dan hari ini juga untuk praper 3 ini juga hakim tunggalnya sama, Iketut Derpawan. Itu memang harus sama karena memang ini dasarnya kita menuntut ganti rugi. Ya. Dan ini kemarin pada saat waktu alat bukti ya, ahli kemarin masih dipertanyakan oleh Polda status praper pertama ini. Seolah-olah kita nggak bisa nih ganti rugi. Padahal dasarnya adalah praper pertama ini. Kita tahu bahwa praper pertama ini adalah sifatnya adalah final and binding. Artinya berkekuatan hukum tetap. Kenapa? Kita juga mengenal asas res judicata pro veritate habetur. Berarti putusan hakim adalah dianggap benar. Artinya apa? Putusan praper pertama ini, yang praper kemarin, masalah penangkapan penggeledahan itu patuh dan tunduk setiap para pihak dalam sini. Artinya pemohon, dalam arti Pak Roy dengan juga Polda harus patuh dan tunduk wajib mematuhi isi dari isi peraturan praper yang kemarin, putusan praper pertama. Artinya kita melakukan ini tindak lanjut dari praper pertama ya. Dan kemarin kita sudah banyak melakukan alat bukti ya. Alat bukti kami ada sekitar 22 alat bukti, diantaranya 8 pada praper ketiga lah. Intinya adalah pembuktian, bukan masalah tentang penahanan penangkapan lagi. Jadi kita sudah menyerahkan 22 alat bukti, 8 video ya, 8 video, 14 surat-surat di mana ada kerugian-kerugian yang fakta hukum yang kita berikan kemarin, kita sajikan ada 14 surat ya, berupa kwitansi, kemudian juga slip setoran,
inilah yang kita buktikan kemarin di persidangan, sehingga kita melakukan ganti rugi sekitar imaterial dan imaterial totalnya 206 juta ya. Dan ini sudah diatur sebenarnya masalah ganti rugi ini ya. Dia paling rendah 500.000 sampai dengan 100 juta. Itu ada di PP 92 tahun 2015. Artinya apa? Yang tidak mengalami, apabila tidak mengalami luka yang berat atau kematian, itu minimalnya segitu ya, 500.000 sampai dengan 100 juta. Jadi kita wajar meminta nilai ganti segitu. Dan Pak Roy, dan ini kita juga hasilnya nanti juga bukan untuk kita ya Pak ya. Kita akan rencananya akan kita sumbang kepada Yayasan Yatim Piatu. Intinya itu. Jadi bukan untuk kita ya Pak Roy ya. Nah, mungkin itu dari kami ya. Oke. Mas Roy, sebelum Mas Roy satu lagi saya mau menjelaskan begini, bahwa nanti hari Kamis itu kalau ada putusan pra peradilan terkait dengan permohonan ganti rugi kita, berapapun nilai yang disetujui, permohonan kita materialnya adalah 106 juta, imaterialnya 100 juta, total 206 juta, berapapun yang disetujui oleh hakim pra peradilan, dan itu tidak ada satu rupiah pun masuk ke kantong kami, termasuk juga Mas Roy, dan nanti akan kami umumkan siapa yang mendapatkan ganti atau mendapatkan saluran ya, mungkin kita sebut kalau dalam bahasa Islam sedekah ya, atau hibah dalam bahasa hukum, nanti kepada lembaga-lembaga mana saja yang terverifikasi dan tentu kami bisa pertanggungjawabkan, itu akan kami umumkan dalam permohonan pra peradilan yang keempat. Jadi semua akan transparan dan akuntabel. Selanjutnya saya serahkan kepada bintangnya Mas Roy. Enggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi rekan-rekan media dan juga terutama untuk para lawyer saya ya, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Pak Ristan, Bu Natsmi dan juga Pak Budi. Nah, ada yang penting yang saya kemarin banyak pertanyaan kan, apalagi dari pihak termohon itu juga masih mempertanyakan soal yang putusan pra peradilan yang pertama. Itu sudah jelas. Dan saya dalam kesempatan ini sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih untuk sahabat saya ya, teman-teman podcaster yang bernama Mat Kampung ya, punya akun YouTube, punya akun TikTok juga yang sudah membuat video animasi artificial intelligence yang sangat bagus. Teman-teman silahkan nonton di Roy Suryo Official yang ada backsoundnya, suaranya itu penculikan peristiwa seperti G30S. Nah itu persis banget. Terima kasih sekali lagi Mat Kampung ya. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Ghafur Sangaji. Saya tidak akan menambahkan yang saya disampaikan. Insya Allah hari Kamis ya, kalau ada pertanyaan, Anda kemana? Jam 10 pagi ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Datang saja ke sini. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 10. Karena tidak perlu datang jam 9 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendatangi sahabat saya, Dr. Tifausia Tiasuma. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan atas ridho dari beliau dan juga atas restu dari teman semua dan hasil istikharah beliau, alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tifa di hari Kamis itu. Ya, saya sudah minta izin juga, Mas Ghafur tepatnya minta izin ke Pak Wirawan Advan. Karena apa? Karena sidang untuk Dr. Tifa pada hari Kamis itu ditunda. Ditunda sebenarnya penundaannya adalah sampai dengan hari Kamis minggu depannya. Tapi saya berani yakin akan tertunda lagi. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP yang bisa diakses ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya ya. Kami berdua menjalankan pra peradilan. Saya akan menjalankan pra peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman-teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, jadi itu breaking news yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi sidang saya untuk pra peradilan dimulai hari Jumat
Dan nanti mungkin seperti biasa akan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan terus. Dan kemudian sidang sahabat saya juga akan mengalami waktu yang sama. Apa yang mau kita lakukan untuk apa yang Dr. Tifa sampaikan, nanti silahkan teman-teman tanya langsung ya gitu kepada Dr. Tifa dan tim. Tapi kalau kami adalah soal pencekalan. Dan itu yang saya kira penting ya. Dan satu lagi karena tadi ada juga yang sempat bertanya, ada pra-peradilan lagi yang akan kita lakukan, yaitu di Kalimantan Selatan. Ya, karena apa? Itu untuk sahabat kita, pejuang juga, namanya Babeh Aldo. Timnya sama, timnya Tokham dan juga bekerja sama dengan Mas Fatur yang ada di sana. Dan yang jelas sudah ada 2 orang yang akan berangkat ke Kalimantan Selatan selain kuasa hukum, yaitu satu ahli pidana, Pak Didit Wijayanto Wijaya, dan salah seorang saksi, namanya Roy Suryo. Ya, saya akan membela beneran Babeh Aldo di sana. Bukan hanya teriak-teriak. Kemudian bukan hanya kemudian mengatakan saya akan bela, tapi klien saya siap dipenjarakan 10 tahun atau 100 tahun. Itu bukan membela namanya kalau gitu ya. Membela itu adalah dan berusaha membebaskan klien. Seperti lawyer saya ini yang sangat luar biasa. Jadi saya kira itu putusan hari ini saya akan segera ke Polda Metro Jaya lagi karena saya akan mendampingi salah seorang sahabat saya, podcaster juga dari Roy Suryo Official yang memberikan kesaksian untuk laporan saya. Terima kasih Polda Metro yang berjalan atas nama seorang yang memfitnah saya secara luar biasa. Besok juga ada, saya akan membersamai juga 2 orang podcaster, cowok-cowok semua, kalau hari ini wanita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, biar lawan akan pusing mikir, ya tuh. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah menggunakan strategi dengan menggunakan strategi yang smart, kita membaca aturan hukum yang ada. Jadi biar dia berpikir parahmen ya gitu. Nah, ini parahmen. Dia pusing kepala ya, dia pusing kepala melihat ini ya, parahmen gitu ya. Iya, dia parah ya. Biar dia parah karena apa? Orang yang tidak membaca hukum, orang yang tidak jitu itu pasti akan parah dan kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama. Karena kami adalah melakukan yang namanya manfaat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itu teman-teman ya. Sampai jumpa besok Kamis ya gitu di sini untuk kemudian mendengarkan putusan dari pra-peradilan yang ketiga ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya kalau putusan yang pertama itu adalah dikabulkan, ya seberapapun itu dari Mas Gafur itu adalah amanah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan para undang-undang yang berlaku di kita. Ya, seberapapun jumlahnya atau juga nggak ngaruh bagi saya. Itu kemudian akan kita berikan kepada yang lebih berat. Jadi soal optimis dan tidak optimis, kita mohon doanya. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kebetulan dari Bandung Pak. Oh, mana? Mau di mana? Di sini juga ya. Ya, di sini lagi. Mau di mana Pak? Udah dia Oke. Yuk. Terima kasih. Tadi kayaknya masuk ke sini, proper juga ya. Ayo. Ya, oke. Yuk, terima kasih. Semoga antar barangnya. Ya. Oh, silakan. Silakan Bapak. Oh, enggak lah, kalau dari susah. Iya, benar. Nanti gantian saya ya. Oke, ayo. Siap. Saya mau foto dulu. Ya, foto dulu. Ibu ini foto dulu. Ibu ini dulu, Pak. Siap, siap. Saya fancy banget. Siap. Yang bagus itu. Udah, bisa. Ada. Kameranya bagus, Pak. Maaf orang tua minta tolong foto ini karena beliau